kasus yang sedang diselibertikan, yaitu Menteri Budi Ari itu dipanggil oleh Bareskrim. Apa poinnya? Menteri pertama di kabinet Prabowo yang dipanggil oleh Bareskrim, sementara Prabowo ada di Mesir. Kalau ditanya, lalu solusinya apa? Solusinya adalah para pengacara pakai prinsip itu, mana tahu. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI DPC Bandung menggelar seminar dengan tema gratifikasi dan implikasinya dalam penegakan hukum di Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 20 Desember 2024. Kegiatan tersebut juga menghadirkan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Dwaji, dan juga akademisi Filsuf Rocky Gerung, serta beberapa pakar hukum lainnya. Dan berikut video Rocky Gerung dalam acara tersebut. Tolong tuntun saya supaya tidak tersesat di jalan yang benar. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti Anda hidup dalam satu ekosistem yang berbahaya. Karena sepertiga dari Anda potensial jadi Markus. Sepertiga lagi jadi contempt of court. Yang sepertiga sana akan diusir oleh hakim. Yang ini justru akan bekerja bersama panitra sebagai Markus itu. Kita mesti stating the fact dulu, faktanya begitu, baru kita bisa bikin analisis moral. Dan yang di tengah ini yang kita sebut sebagai golongan mediocre. Mediocre artinya ya kiri boleh, kanan boleh. Saya mau terangkan itu karena bertahun-tahun saya aktif dulu di LBHI sama saya penasihat Buyung Nasution dalam soal semacam ini, legal reasoning, ethical imperative. Lalu saya ngajar di Indonesia, 15 tahun saya ngajar 2 mata kuliah. Pertama, economic analysis of law. Itu mata kuliah yang susah. Karena kita mesti mengandaikan pelaku kejahatan itu adalah homo economicus yang berpikir secara efisien. Biasanya dalam pembunuhan misalnya, pemerkosaan, kita mana itu? Ini penjahat udah memperkosa masih membunuh pula. Kita kasih dia label moral. Padahal dia berpikir sebagai seorang homo economicus. Kalau dia cuma memperkosa, saksi itu bisa memenjarakan dia. Tapi kalau dia sekaligus membunuh, saksi hilang. Begitu. Jadi kita memakai ilmu ekonomi untuk menjelaskan fenomena hukum. Anda tuh yang belajar hukum tahu orang namanya Richard Posner yang pernah menjadi hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang memulai tradisi untuk melihat hukum bukan sekedar dari ilmu hukum, tapi dari perspektif ilmu ekonomi itu. Gratifikasi ada dalam bagian itu, saya akan terangkan lebih jauh. Mata kuliah kedua yang saya asli itu namanya legal hermeneutics. Hermeneutic suspicion, mencurigai konteks dan kontradiksi di balik dalil hukum. Itu namanya hermeneutic suspicion. Mungkin di fakultas-fakultas di fakultas hukum kita itu jarang dibahas soal metodologi. Tapi karena saya mengajar filosofi, maka saya mengajar 2 mata kuliah yang terkait dengan hukum ini. Saya tahu bahwa saudara-saudara itu menghafal di luar kepala bagian pasal-pasal itu. Tapi pasal hukum itu sekedar pasal yang dimatikan oleh positivisme itu. Anda baca pasal itu, ada anak hafal. Tapi Anda baca the black letter of law, hukum dalam bentuk tulisan hitam yang dicetak di buku pidana. Antara 2 tulisan itu ada spasi putih. Nah, disitulah diskresi keadilan mestinya kita baca.
So you do have to read between the line itu soal itu. Saya kasih pengantar ini dulu supaya saya bisa terangkan apa itu gratifikasi. Tadi saya perhatikan dengan cara seksama dengan tempo singkat-singkatnya uraian dua teman saya, Pak Wija dan Pak Sus. Dua-duanya menginginkan ada semacam pemulihan kembali moral publik, diucapkan apa tidak. Tetapi di belakang dua argumentasi tadi, kita menginginkan bahwa moral call itu balik ke kita. Bukan balik pada DPR, yang juga bagian dari perkalaan hukum itu. Kan kita ingin dari awal, coba kita lihat, apa sih gratifikasi itu? Itu adalah dimensi paling mulia dari manusia. Moral call-nya. Gratifikasi dimulai dari rahim perempuan. Ketika ibu itu membagi nutrisi dengan bayinya. Ini sih gratifikasi. Ketika si ibu membagi kecemasan dengan bayinya, itu gratifikasi. Namanya ethics of care. Kepedulian, itu namanya gratifikasi itu. Dari sudut filsafat hukum, saya memberi karena saya care. Tapi teknologi kemudian nggak percaya care dari ibu, maka masuklah itu USG untuk hitung detak jantung si bayi. Loh, detak jantung bayi itu sama dengan detak jantung ibu. Datanglah dokter anak untuk membantu ibu melahirkan. Loh, ibu itu secara natural mampu melahirkan. Lalu datanglah Menteri Ekonomi untuk mengukur stunting pada bayi itu. Loh, ibu itu tahu nutrisi yang dia bagi pada bayinya. Jadi tanya aja pada ibunya tuh. Kan begitu kita berpikir. Jadi konsep person in law tiba setelah bayi itu keluar dari rahim ibu. Yang disebut manusia hukum diatur kemudian setelah manusia itu keluar dari rahim keadilan. Rahim ibu itu ada pelajaran fakultas hukum pertama, itulah rahim ibu. Ibu membagi keadilan. Ibu mengajarkan cara supaya bayi itu bisa membukti dia harus bertahan hidup. Maka di dalam perutnya diajarkan untuk mengkonsumsi oksigen sedikit mungkin. Kita semua dikandung oleh rahim perempuan. Rahim keadilan. Begitu kita keluar dari rahim ibu, kita masuk pada rahim hukum yang isinya bukan keadilan tapi penghukuman. Rahim laki-laki itu rahim hukum. Rahim perempuan rahim keadilan. Dua rahim perempuan masuk pada rahim laki-laki. Munaslup itu rahim laki-laki. Bangga itu rahim laki-laki. Komisi 3 itu rahim laki-laki. Kan itu yang mesti kita inspirasikan. Supaya kita paham the thing called justice. Oke, sekarang saya masuk pada tadi soal gratifikasi. Gratifikasi sesuatu yang tadinya ethics of care. Kenapa dia berubah menjadi ethics of crime? Itu pertanyaan tadi yang diterangkan oleh Pak Wija tadi. Mengapa sesuatu yang sebetulnya panduan moral terpaksa harus diatur melalui pidana? Binatang aja nggak diatur. Binatang kalau dia udah makan, dia nggak akan merampas makanan temennya itu. Koruptor udah kenyang masih merampas yang bukan punya dia makan. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena kita masuk pada scarcity, pada kelangkaan etik, kelangkaan ekonomi, kelangkaan politik. Kan itu semua yang kita sebut sebagai ekosistem yang membusukkan moral manusia. Anda bayangkan dua tetangga pakai tembok besar, nggak ada percakapan di Jakarta. Yang satu punya pohon mangga, yang satu punya rumput Jepang. Pohon mangganya mengarah ke tetangga, maka daun-daunnya jatuh ke rumput Jepang. Datang, Anda melanggar hukum karena Anda membuang sampah
Dia lawan saya seret karena hukum. Saya punya 10 pengacara peradi. Anda bayangkan hal yang bisa diselesaikan dengan percakapan. Begini ya Pak ya, ya itu, ya pohon mangga saya itu memang udah tua sehingga cabangnya itu jatuh dan jatuhlah di situ. Daun-daun di situ begini ya kita bikin perjanjian. Kalau yang jatuh di daun di situ, maafin saya. Kalau yang jatuh buahnya buat Mbak aja. Ethics of care-nya jalan. Nggak perlu begitu ke persidangan kan? Jadi percakapan kemanusiaan batal dan karena itu orang mesti dituntun oleh pidana. Apa itu masyarakat adil dan makmur? Masyarakat ketika hukum itu tidak lagi dipraktekkan, apalagi hukum pidana. Kan ideal dari kemanusiaan yang adil beradab, sila kedua, adil dari sila kelima, Kadin sebagai seluruh Indonesia mengandalkan tidak diperlukan fasilitas pidana. Kalau ada kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau ada keadilan sebagai seluruh Indonesia, buat apa? Kita udah di surga. Tapi itu sekali mengandaikan ada moral code pada pejabat hukum. Nah kita mau lihat itu di dalam latar belakang apa yang menyebabkan moral code itu hilang itu. Satu adalah sistem kapitalis. Bagian dari kejahatan kapitalisme adalah memastikan bahwa ada yang mesti dieksploitasi. Logika keputusan dari eksploitasi. Market ekonomi mesti pindah menjadi market kriminologi itu. Itu yang menjadi kita. Maka terjadi transaksi under table. Jadi selama market ekonomi ini masuk ke wilayah hukum, maka hukum juga menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan itu. Nah disitulah tumbuh sempurna gratifikasi. Jadi konteksnya mesti kita baca di dalam keadaan ada black market of justice. Nah teman-teman, kita bisa bongkar itu nanti dalam diskusi. Tapi saya mau kasih poin itu dari awal buat persoalannya bekerjalah black market of justice. Kasus-kasus yang ada di depan kita ini hari-hari ini menunjukkan bahwa ada ide tadi Pak Susno sebetulnya ingin menagih konsisten enggak Presiden Prabowo untuk memberantas black market of justice. Kan itu ekosistemnya. Ya orang koruptor itu yang memang mentalnya mau korupsi. Orang yang penyogok yang mental penyogok. Tetapi ekosistem ini membiarkan mereka sehingga mereka bertambah justru. Jadi kelihatannya itu. Dan sekarang ada kasus Beli, kasus apa namanya, kausus celebran, kasus yang sedang diselebrasikan, yaitu Menteri Budi Ari itu dipanggil oleh Barreskrim. Apa poinnya? Menteri pertama di kabinet Prabowo yang dipanggil oleh Barreskrim. Sementara Prabowo ada di Mesir. Go ahead, mungkin dia bilang begitu. Just do it. Tetapi kita tahu bahwa kasus ini terjadi justru bukan di era Prabowo, ada di era Jokowi. Lalu timbul tadi yang saya sebut hermeneutic of suspicion. Apa yang akan dipamerkan? Saya menduga bahwa Pak Prabowo memberi gratifikasi pada rakyat untuk percaya bahwa dia akan babat siapapun termasuk yang datang dari rejim sebelumnya. Gratifikasi di situ artinya baik. Kan itu yang kita inginkan kan? Kita ingin lihat dalam tanda petik good gratification. Jadi sekali lagi banyak hal nanti kita diskusi. Dan kalau ditanya lalu solusinya apa? Solusinya adalah para pengacara pakai prinsip dia itu martau. Mari beracara walaupun tanpa uang.
Terima kasih. Phil Group. Aplaus kepada 3 narasumber kita. Oke.